Timnas Indonesia akan mengarungi laga-laga grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024 hingga Juni 2025. Lawan-lawan berat menanti timnas Indonesia, yakni Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Bahkan, 3 negara yang disebut pertama merupakan langganan tampil di Piala Dunia. Demi memberi persaingan kepada lawan-lawan di atas, timnas Indonesia membutuhkan tenaga pemain tambahan. Oleh Romeni dan Kevin Dix, kabarnya terus dibujuk PSSI agar memperkuat skuad Garuda. Jika melihat dari statistik mereka, kehadirannya oleh Romeni memang sangat layak buat peningkatan ketajaman lini depan timnas Indonesia. Meski musim ini hanya bisa cetak 1 gol di kasta teratas Liga Belanda, namun di musim 2022-2023 lalu, oleh Romeni merupakan predator kotak penalti yang berbahaya. Saat kondisi fisiknya 100%, pemain 24 tahun tersebut mampu mencetak 11 gol serta 1 assist dari 33 pertandingan di Eredivisie 2022-2023. Bahkan, ketajaman Romeni kembali terbukti saat FC Utrecht jalani laga uji coba pada musim beberapa waktu lalu. Melihat penampilan apiknya tersebut, langkah PSSI untuk mempercepat naturalisasi Romeni bisa dibilang keputusan cepat. Jika Romeni resmi memperkuat timnas Indonesia, maka lini depan skuad Garuda bakal banyak striker Liga Eropa yang bisa jadi ancaman tim-tim di kualifikasi Piala Dunia. Kevin Dix menjadi sorotan sebagai pemain yang tengah didekati PSSI untuk naturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Timnas membutuhkan Kevin Dix untuk menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dalam formasi 3-4-3 yang digunakan Sinteyong. Kevin Dix bisa diandalkan sebagai wingback kanan atau dalam formasi 3 back. Diharapkan mantan pemain Feyenoord ini bisa segera bergabung dengan timnas sebelum September 2024. Kehadiran kedua pemain di atas sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Kevin Dix dijamin memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia, khususnya di sektor sebelah kanan pertahanan. Sementara Romeni kehadirannya dibutuhkan untuk menambah daya gobrak skuad Garuda. Sekadar diketahui, timnas Indonesia minim stok penyerang berkualitas saat ini. Ragnar Ratmangon yang diharapkan menjadi sumber gol timnas Indonesia mandul dalam 3 laga terakhir. Begitu juga dengan Rafael Strijk yang belum kunjung membuka keran golnya bagi timnas Indonesia. Jika sampai September 2024 atau ketika babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai, oleh Romeni tak kunjung datang, apa rencana yang dapat diambil Sinteyong? Mengandalkan Jan Seraven dapat dijadikan alternatif, namun memanggil kembali Boas Solosa ke timnas Indonesia tak ada salahnya lagi bagi Sinteyong, bukan untuk dimainkan, melainkan untuk memberi motivasi atau melatih para personal skuad Garuda, khususnya pengisi lini depan. Di masa jayanya, Boas Solosa merupakan salah satu penyerang terbaik se-Asia Tenggara. Boas Solosa pernah 3 kali menjadi top skor Liga Indonesia dan muncul sebagai bomber menakutkan di saat membela timnas Indonesia. Ketika memperkuat timnas Indonesia, sejumlah negara top Asia pernah dibobol Boas Solosa. Sebut saja Oman dan 2 lawan timnas Indonesia di grup C, Cina dan Arab Saudi. Satu lagi, Boas Solosa pernah membobol tim yang saat itu baru saja finish peringkat 4 Piala Dunia 2010, Uruguay. Karena itu, soal kualitas jangan pernah diragukan. Boas Solosa yang kini merumput bersama Pasewar Waropen di Liga 2, Sinteyong telah sepakat untuk memperpanjang kontraknya di timnas Indonesia sampai 2027. Usai perpanjangan kontrak dilakukan, PSSI mempunyai satu permintaan kepada pelatih asal Korea Selatan itu. PSSI sebelumnya mendatangkan Sinteyong pada Desember 2019. Pelatih berusia 53 tahun itu mendapatkan durasi kontrak 4 tahun alias sampai Desember 2023. PSSI memperpanjang kontrak Sinteyong selama 6 bulan sampai 30 Juni 2024. Ada syarat yang diminta PSSI sebelum akhirnya menyodorkan kontrak 3 musim sampai 2027 kepada Sinteyong. Sinteyong diminta membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Ia juga diminta untuk membawa timnas U23 Indonesia lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23. 2 target yang diminta PSSI itu berhasil ditepati Sinteyong. PSSI langsung setuju untuk memperpanjang kontrak Sinteyong sampai 2027. Sinteyong juga sukses membawa timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Sinteyong juga mampu membuat timnas U23 Indonesia bersaing dan hampir melaju ke Olimpiade 2024 di Paris. Seiring berjalannya waktu, banyak problem yang bisa terasa sebelum akhirnya Sinteyong setuju dengan memperpanjang masa baktinya. Ada satu permintaan yang diinginkan PSSI kepada Sinteyong usai kontrak resmi diperpanjang. PSSI menginginkan Sinteyong bisa membawa timnas Indonesia lebih baik lagi ke depan. Mengintip gaji Sinteyong usai resmi memperpanjang kontrak 4 tahun bersama timnas Indonesia cukup besar. Dia bisa mengantongi sebesar 1,5 juta US dollar atau setara 23,6 miliar per tahun. Namun, sampai saat ini belum diketahui gaji yang diterima Sinteyong berdasarkan kontrak barunya bertemu dengan Arab Saudi. Artinya, pelatih timnas Indonesia Sinteyong bakal adu taktik dengan pelatih ternama Roberto Mancini. Roberto Mancini merupakan pelatih asal Italia yang ditunjuk menangani Arab Saudi sejak 27 Agustus 2023. Mancini termasuk salah satu pelatih sukses yang pernah menorehkan juara Liga Inggris hingga Liga Italia. Pelatih 59 tahun itu juga pernah mengantarkan timnas Italia meraih juara Euro 2020 lalu. Sebagai pelatih berjaya, ternyata Mancini pernah melayangkan pujian kepada 4 pemain timnas Indonesia. Hal itu diungkapkannya usai menonton pertandingan timnas Indonesia U23 kontra Irak di Piala Asia U23. Menurut Roberto Mancini, ada 4 pemain timnas Indonesia yang paling menonjol. Bahkan, ia meminta untuk mencatat nama mereka di sebuah kertas. 4 pemain tersebut adalah Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Nathan Choaon. Bahkan, Mancini menyebut 4 penggawa Garuda tersebut layak bermain sepak bola Italia. Sederet penggawa timnas Jepang mengomentari potensi duel dengan timnas Indonesia yang akan terjadi di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah Ritsudoan, kini mantan pemain Liverpool Takumi Minamino mengomentari timnas Indonesia sebagai tim nomor 1 kawasan Asia menurut ranking FIFA. The Samurai Blue layak diunggulkan di satu grup ini dan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara itu, timnas Indonesia jadi satu-satunya tim grup C yang ranking FIFA-nya ada di luar 100 besar. Karena itu, wajar jika skuad Garuda sama sekali tak diunggulkan di grup neraka ini. Kendati demikian, gelandang serang timnas Jepang Takumi Minamino ogah menyepelekan lawan-lawan di grup C, termasuk timnas Indonesia. Arab Saudi dan Australia adalah tim kuat di Asia, itu jelas. Laga tandang selalu sangat berat menginjak jarak yang harus ditempuh dan atmosfer. Ada juga Indonesia yang menakutkan. Mereka tampil apik di Piala Asia 2023 yang digelar pada awal tahun 2024 ini. Sebagai negara, mereka memiliki momentum yang sangat bergairah soal sepak bola. Kesan pertama yang saya dapatkan adalah mereka tim yang tak boleh diremehkan. Jangan pernah lengah, bahkan untuk sedetik pun menghadapi mereka, ucap Takumi Minamino. Seperti halnya Jepang, Australia enggan meremehkan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melalui laman resmi timnas Australia, mereka menuliskan skuad Garuda bukanlah lawan yang mudah. Timnas Australia akan terlebih dahulu bertemu Indonesia, kemudian mereka akan menjamu skuad Garuda pada pertandingan kedua atau matchday ke-7 grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Secara statistik, dalam 16 pertemuan, timnas Indonesia kalah telak dari Australia. Skuad Garuda hanya mencatatkan 1 kemenangan, 3 kali imbang, dan 12 kali kalah pada pertemuan terakhir. Timnas Australia berhasil menggulung Indonesia 4-0 di babak 16 besar Piala Asia 2023. Meski begitu, Australia menolak untuk menganggap remeh timnas Indonesia. Kita realistis aja ya, menang 8 kali dan kalah 2 kali. Hehe.